Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, di video kali ini kita akan memperkenalkan kembali salah satu dari jenis kelengkeng yang memang bisa ditanam di pot ataupun di pekarangan rumah kita, kawan-kawan, yaitu jenis kelengkeng mata lada, kawan-kawan. Mata lada. Dan untuk mengenalinya, kawan-kawan, cukup mudah karena dia memiliki tekstur daun ataupun memiliki bentuk daun yang cukup mudah untuk kita kenali. Jadi kawan-kawan yang mau membeli bibit mata lada itu insya Allah bisa kita bedakan ya. Jangan sampai ketika kita meminta kepada penjual untuk kita beli mata lada, tetapi yang dibelinya malah jenis kelengkeng yang lain. Dan untuk lebih mudahnya, kawan-kawan, nih saya tampilkan satu pohon kelengkeng jenis mata lada, tetapi di sini kita lihat ada sambungan di bawahnya. Berarti ini adalah hasil dari sambung pucuk ya, ataupun okulasi ataupun grafting, kawan-kawan. Ini adalah kelengkeng jenis mata lada, dan kemudian kita berikan penopang seperti ini karena memang setiap pohon yang disambung ataupun okulasi itu cenderung lebih meliuk, kawan-kawan ya, meliuk, batangnya tidak terlalu kuat. Dan di sini kawan-kawan bisa melihat untuk mengenali jenis kelengkeng mata lada, kawan-kawan ya, dilihat dari segi daunnya seperti ini. Jadi dari daunnya itu, kawan-kawan, dia meruncing ya, meruncing seperti ini. Dan untuk batangnya juga cenderung berwarna putih, kawan-kawan. Karena kelengkeng mata lada ini pun buahnya bisa dikatakan dia berwarna putih ya. Jadi mata lada ini batangnya berwarna putih, rantingnya berwarna putih, kemudian memiliki bentuk daun yang meruncing seperti ini. Nih lebih tepatnya, kawan-kawan. Ya, mata lada. Kemudian apakah jenis mata lada ini bisa ditanam di dalam pot, kawan-kawan? Jawabannya tentu bisa ya, apalagi dia berasal dari okulasi ataupun grafting. Tetapi alangkah baiknya yaitu cangkok, kawan-kawan, biasanya lebih cepat untuk berbuah. Cuman sulit, maksudnya nggak begitu banyak orang yang menjual kelengkeng itu dengan yang dihasilkan dari cangkok ya. Jadi di sini saya meletakkannya di dalam polybag, masih dalam polybag, kawan-kawan. Dan pertanyaannya, apakah mata lada ini termasuk kelengkeng yang genjah atau enggak? Nah, ini dia jawaban yang akan saya sampaikan. Ini kawan-kawan udah bisa melihat batangnya yang masih kecil ya, kawan-kawan, hanya sebesar ini saja. Perbandingannya kurang lebih sejempol kaki deh gitu ya, jempol kaki. Di pangkalnya dia sejempol kaki, kalau di ujungnya ini baru sejempol aja, kawan-kawan. Ini kemudian kawan-kawan bisa melihat untuk tinggi tanamannya juga tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 2 meter aja, kawan-kawan. Tetapi ini udah beberapa kali berbuah, sudah beberapa kali berbuah, kawan-kawan. Dan kemudian apakah dia termasuk genjah? Jawabannya genjah. Sebab ini dari kelengkeng mata lada ini, kawan-kawan, yang dilihat ya, bahwa di sini di cabang yang ini dia udah mengeluarkan buah dan buahnya juga udah cukup besar, tetapi di ranting yang lain dia memunculkan bunganya kembali. Nah, seperti ini, kawan-kawan, seperti yang dapat dilihat di ujung situ ya, sudah berbuah. Kelihatan buahnya, kawan-kawan, ini dia. Tetapi di percabangan yang lain dia mengeluarkan bunga lagi. Nah, ini dia. Jadi kalau dibilang bahwa kelengkeng jenis mata lada ini, kawan-kawan, termasuk jenis kelengkeng yang genjah. Artinya dia tidak akan berhenti berbuah kalau dia memiliki percabangan yang cukup banyak ya, dan insya Allah bisa ditanam di dalam pot juga, kawan-kawan. Kelengkeng mata lada disebut kelengkeng mata lada, kawan-kawan, karena dari bijinya yang sangat kecil ya. Dia berwarna putih, kemudian bijinya juga kecil, dan inilah penamaan kenapa dinamakan kelengkeng mata lada. Itu adalah kelebihannya. Berarti
dagingnya tebal kawan-kawan. Dagingnya tebal, kemudian bijinya kecil. Akan tetapi ya, kekurangan dari kelengkeng mata lada ini kawan-kawan ya seperti kawan-kawan lihat ya. Seperti video sebelumnya, kelengkeng merah dengan mata lada itu satu bisa dibilang satu generasi kawan-kawan. Inilah yang terlihat bahwa dia tidak bisa memberikan kepada kita nih buahnya yang lebat. Jadi kalau dikatakan genjah-genjah, tetapi dia tidaklah lebat kawan-kawan untuk buahnya. Sama seperti kelengkeng mata lada kawan-kawan. Kelengkeng merah maksudnya, maaf cakap. Jadi seperti ini nih, bunganya seperti yang kawan-kawan lihat. Kalau dilihat dari bunganya begitu panjang ya, tetapi untuk buahnya hanya sedikit kawan-kawan. Dan bahkan untuk sampai matang pun nanti ini nggak bertahan semuanya. Ada sebahagian yang rontok atau sebagian yang menghitam dan sebagainya kawan-kawan. Nah, inilah kekurangannya. Maka di sini sebelum kawan-kawan membeli bibitnya ya, maka sudah kita kenali ciri dari kelengkeng mata lada itu kawan-kawan, yang mana yang bisa kita tanam. Biasanya kalau untuk di pedagang ataupun penjual tanaman, dia daunnya seperti ini cenderung kawan. Ya. Kecil. Kemudian batangnya juga kecil. Kalau dia berdaun mudanya seperti ini. Jadi nggak usah ragu deh kalau misalkan untuk mau menanam kelengkeng mata lada ini kawan-kawan. Recommended sih sebenarnya ya, cepat berbuah juga, akan tetapi buahnya sedikit. Nah itu aja kawan-kawan ya. Kalau punya pot ya diletakkan di pot yang agak besar. Kalau ada lahan itu lebih baik lagi kawan-kawan. Oke, demikian dulu aja kawan-kawan reviewnya untuk jenis kelengkeng mata lada ini kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang mau membelinya bisa dijadi pertimbangan juga bahwa kelengkeng mata lada ini termasuk genjah tetapi buahnya sedikit. Kalau misalkan pohonnya besar dan percabangan juga banyak, insya Allah buahnya pun akan lebih banyak, insya Allah kita dapatkan. Itu aja mungkin ya. Maka itulah kesimpulan dari kelengkeng mata lada ini kawan-kawan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Terima kasih tentunya yang sudah menonton, mudah-mudahan suka dengan videonya ya. Dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.